Perkenalkan, namaku Bunga. Itu nama samaranku. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Kedua orang tuaku meninggal dunia di saat usiaku masih balita. Seorang anak kecil yang hidup tanpa kedua orang tua, lalu diasuh oleh keluarga orang tuaku. Di saat memasuki usia belia, hidupku terasa hampa tanpa kasih sayang. Akhirnya keluarga orang tuaku memberikan tempat pendidikan di suatu yayasan bernama Pondok Pesantren yang berlokasi di daerah Pati, Jawa Tengah. Betapa senang perasaan ini bisa mengenyam pendidikan agama, sekaligus bisa memiliki teman baru. Tibalah saatnya saya berada di yayasan tersebut. Alangkah senangnya diri ini dapat banyak teman baru, sesama gadis belia yang tumbuh dewasa. Yayasan tersebut merupakan pondok pesantren, dikhususkan buat para anak yatim piatu, mengenyam pendidikan agama dan kehidupan. Hari berganti saya lalui aktivitas sehari-hari layaknya anak santriwati yang aktif dalam bidang agama. Tak ada yang aneh di dalam yayasan tersebut. Seseorang yang jati panutan sebagai kiai, yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar, yang terlihat alim dan berwibawa. Saya dan teman-teman memasuki usia remaja belasan tahun, tepat di tahun 2020. Seperti biasanya saat tengah malam, aktivitas belajar dan mengajar berhenti untuk istirahat dan tidur. Terlihat teman-teman di sekitar kamar tidur, sebagian tertidur pulas dan ada pula lagi santai. Termasuk diri saya ingin rasanya tidur, namun terdengar suara langkah kaki menuju ke kamarku, lalu suara jari mengetuk pintu. Alhasil perasaan ini ada rasa takut. Seketika aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Alangkah terkejutnya diri ini melihat sesosok panutanku berdiri di hadapanku, yang tak lain adalah sang kiai terhormat. "Bunga, tolong ke kamarku sebentar ya," kata Pak Kiai sembari tersenyum. Aku pun tidak menaruh curiga. Lantas saya langsung jawab, "Iya Pak Kiai," jawab diriku dengan menundukkan kepala. Seketika aku ajak temanku menuju ke kamar Pak Kiai. Perasaanku mulai gelisah dan takut, karena tidak seperti biasanya di malam hari. Pak Kiai menyuruhku ke kamarnya. Lalu aku berjalan bersama temanku menuju kamarnya. "Ayo cepat masuk kamarku, Bunga," sahut Pak Kiai dengan tegas. "Iya, permisi Pak Kiai. Memangnya ada apa ya?" jawab aku dengan rasa takut dan gemetar. "Badanku capek, tolong bantu pijatin ya," jawab lagi Pak Kiai dengan tegas. "Baik Pak Kiai," jawab diriku. Tangan ini mulai memijat kaki Pak Kiai dengan perasaan takut karena ada yang aneh. Karena bagi saya berduaan di dalam kamar, apalagi yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Tetapi tidak bagi sang kiai. Saat itulah sang panutanku mulai keenakan saat dipijat. Kemudian badanku dipegang. Dia sambil berkata, "Kamu harus aku transfer ilmu, agar ilmumu berkah dan nanti bisa masuk surga," jawab Pak Kiai dengan semangat. Aku dan temanku pun terdiam dan gemetar. Seketika aku menurutinya karena takut. Di bawah ancaman jika tidak menuruti, maka bisa masuk neraka. Lalu sang kiai meniduriku layaknya suami istri.
Tak luput temanku juga. Tubuhku gemetar dan keluar keringat dingin. Sambil bertanya dalam benakku, apa-apaan ini? Kenapa ini bisa terjadi padaku dan temanku? Sedangkan aku tidak bisa berontak karena takut. Suara Pak Kiai berbisik di telingaku, kamu akan aku transfer ilmu biar barokah, supaya kamu bisa masuk surga dengan mudah. Itulah suara rayuan Pak Kiai panutanku. Dalam hatiku menangis sambil berkata, ajaran apa ini? Tidak mungkin ajaran agamaku menyesatkan seperti ini. Saya dan temanku jati tempat pemuas nafsu sang kiai. Saya sedikit berontak namun di bawah ancaman. Saya takut dibilang kurang ajar, apalagi dianggap tidak mendapatkan ilmu barokah. Saat itulah kegadisanku direnggut oleh sang kiai. Hampir tiap malam saya dan temanku diperlakukan sama, yaitu sebagai pemuas nafsu sang kiai, di mana dia saya anggap sebagai guru dan sebagai orang tua. Aku kecewa atas semua perlakuan dia terhadapku. Tidak habis pikir apa yang dia perbuat atas nama agama, sembari membawa kemuliaan Nabi dan Rasul, dan juga atas nama surga. Disitulah aku terasa terhipnotis dengan bujukan rayuannya, mengatasnamakan ajaran agama. Peristiwa ini terjadi setiap hari, setiap malam, dari tahun 2020 hingga 2024. Saya dan temanku dijadikan budak pemuas nafsunya. Alangkah bejaknya dia sebagai panutan, yang penampilannya terlihat alim dan santun. Dari ujung kaki hingga ujung rambut berbalut agama. Siapa yang bisa menyangka orang seperti dia? Dari luar terlihat seperti manusia baik namun berhati iblis. Sungguh kehidupanku terasa hancur dan ingin segera akhiri hidup. Namun kenyataannya bukan saya saja yang jati korban kala itu. Banyak para santriwati jati korban seperti saya ini. Namun tidak ada yang berani melapor ke pihak berwajib. Saya pun memberanikan diri keluar dari pesantren tersebut dan melaporkan peristiwa ini yang saya alami. Namun respon dari pihak berwajib atau kepolisian menganggap semua ini sebagai lelucon. Tidak ada tindakan serius dari kepolisian. Akan tetapi saya tidak menyerah. Akhirnya saya dan teman melaporkannya lewat pengacara agar mengusut tuntas kasus ini hingga viral. Alhamdulillah akhirnya di tahun 2026 ini doa saya dan teman-teman terkabul. Keadilan berpihak pada kami sebagai korban. Setelah diinterogasi, si pelaku mengakui perbuatan. Yang bikin saya dan teman bikin marah lagi, ternyata ada kurang lebih 50 korban santriwati yang menjadi pemuas nafsu sang guru panutan. Kini sang kiai tersebut digelandang ke kantor kepolisian untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sumpah saya dan teman-teman jati trauma berat. Saya berharap semoga kalian yang sudah berkeluarga dan memiliki anak tetap berhati-hati dan waspada saat memilih tempat pendidikan buat anak kalian. Harus benar-benar cari yang berintegritas tinggi. Kami berharap pula si pelaku ini dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang diperbuat. Sungguh sangat memalukan serta mencoreng agama Islam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih diberi usia panjang.